melakukan praktikum mengenai hukum termodinamika pertama, yaitu hukum kekekalan energi. Nah, di sini kita sudah ada alat dan bahan untuk melakukan praktikumnya. Alat yang pertama ada 2 balon, kemudian 2 botol bekas, dan ada 11 sendok. Bahan yang akan kita gunakan adalah cuka dan soda kue. Oke, langsung saja kita praktikum. Oke, yang pertama kita akan menuangkan cuka sama banyak di kedua botol ini. Kita sudah menuangkan cuka. Selanjutnya adalah kita masukkan soda kue ke dalam balon. Nah, di sini kita menggunakan 2 sampel. Yang pertama balon yang akan diisi dengan soda kue yang sedikit, yang kedua dengan soda kue yang lebih banyak. Jadi nanti sebentar kita akan lihat reaksinya akan seperti apa. Selanjutnya kita rekatkan ke mulut botol. Kita akan mengangkat ini secara bersamaan untuk melihat reaksinya. Jadi dalam hitungan ketiga kita akan angkat secara bersamaan. 1. Sudah kasih bagian itu segitiga garis 2. Sudah. Oke, kita akan mengangkat balonnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, balon sebelah kanan menimbulkan gas yang lebih banyak dan hasil balonnya juga lebih besar daripada yang sebelah kiri. Karena tadi baking soda di balon merah ini lebih banyak jumlahnya daripada yang di balon hijau. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang terbukti bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan, tetapi dia dapat merubah bentuknya. Jadi di dalam sini energi yang muncul di dalam botol ini seperti hukum tadi bahwa dia tidak bisa dimusnahkan, akan tetapi dia berubah wujudnya dari yang tadinya berupa baking soda, kemudian sekarang dia menjadi suatu senyawa lain yang berbentuk gas sehingga mendorong naik ke atas dan membuat balonnya mengembang. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum berikutnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum hukum kedua termodinamika, yaitu kapal uap. Sebelum itu ada alat dan bahan yang kami sediakan. Yang pertama ini ada pisau, terus ini ada kawat, kemudian ada korek, kaleng spray, ini ada double tip, kemudian ini ada telepon. Nah, untuk bahannya di sini ada tutup botol ini nanti untuk menyangga lilin. Kemudian di sini ada air.
Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada proses rakit kapal uapnya. Oke. Langkah pertama, kita potong styrofoam dulu sebagai alas untuk kapal uapnya. Kemudian rakit kapal uap ini dengan alas yang sudah kita buat, kemudian kaleng minuman dan juga kawat. Langkah selanjutnya, letakkan lilin pada tempat penyangganya. Setelah itu kita taruh kawatnya di atas styrofoam atau kapal sederhananya sebagai penyangga dari Selanjutnya, isi air dalam kaleng melalui lubang yang ada pada bawah. Kemudian, letakkan kaleng minuman di atas kawat yang telah kita rakit, dengan bagian bawah kaleng berada pada kawat yang tinggi. Oke, selanjutnya jika kapal uap sudah terapung, kemudian kita nyalakan lilin yang ada pada bagian alas kapal. Dari video tadi dapat dilihat bahwa kapal uap sederhananya tadi bergerak. Nah, hal itu disebabkan karena adanya uap dari lubang yang terdapat pada kaleng, dan uap itu dihasilkan dari air yang mendidih dikarenakan adanya lilin di bawah kaleng tersebut, sehingga uap itu dapat keluar dari lubang kecil yang ada pada ujung kaleng. Nah, kecilnya lubang itu membuat tekanan yang dimiliki semakin besar. Oleh karena itu, tekanan yang semakin besar itu kemudian mendorong kapal uap tersebut untuk jalan. Nah, hal ini dikarenakan dengan adanya hukum termodinamika yang kedua, yang berbunyi entropi pada sistem isolasi yang tertutup, dia akan semakin meningkat seiring dengan waktu air mendidih tersebut. Shalom semua. Nah, di sini kami akan mulai praktikum sederhana mengenai hukum termodinamika pertama. Nah, hukum termodinamika pertama ini mengenai hukum kekekalan energi, di mana hukum termodinamika pertama berbunyi energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi
bagaimana energi ini diubah bentuknya. Nah, di sini kita sudah punya alat dan bahan, yakni ada botol kaca, kemudian ada balon, dan ada air panas. Nah, langkah-langkah praktikum ini sangat mudah teman-teman. Pertama, kita pasangkan dulu mulut balon ini ke mulut botolnya. Yang kita gunakan adalah botol kaca ya teman-teman. Menurut hukum termodinamika pertama, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ketika botol kaca dengan balon dihubungkan diisi dengan udara, volume gas di dalamnya akan tetap konstan. Namun, ketika botol kaca tersebut dipanaskan pada wajan, suhunya akan meningkat sehingga menyebabkan molekul udara di dalamnya bergerak lebih cepat dan saling menabrak dengan energi yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan tekanan udara di dalam botol meningkat dan dapat menekan balon yang kecil di dalamnya sehingga balon terlihat mengembang. Oleh karena itu, perubahan tekanan dan volume gas di dalam balon terjadi karena adanya perubahan energi termal pada sistem.